Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Muhammad Sofyan. Inilah kabar Sumatera. Bisa Polrestabes Medan dan Polsek Percut Seituan kembali menggerebek kampung narkoba di kawasan Jermal 15 yang selama ini dikenal sebagai daerah rawan narkoba dan judi. Saat digerebek, sejumlah pengguna narkoba kabur. Petugas gabungan merazia kampung narkoba di kawasan Tanah Garapan, Jermal 15, Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Jalan rusak dan portal menjadi penghambat utama sulitnya petugas masuk ke lokasi penggerebekan. Melihat kedatangan petugas, sejumlah pengguna dan pengedar narkoba berhasil kabur. Mereka meninggalkan puluhan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Polisi kemudian menghancurkan lapak-lapak yang digunakan untuk pesta narkoba. Barang bukti tadi kita amankan berupa beberapa bong dan paket kecil, paket plastik. Untuk gubuk dihancurkan juga, Bang, ya, gubuk ya, TPS nih ya. Ada beberapa bangunan liar yang kita hancurkan, lihat di belakang sini. Rahasia ini untuk kesekian kalinya, namun para pengguna narkoba tak ada kapoknya. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahanai Situmorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. 3 calon pekerja migran Indonesia diduga disekap di rumah yang berada di kawasan lokalisasi Pokok Jengkol, Sagulung, Batam, Kepulauan Riau. 3 wanita tersebut akan diberangkatkan ke Malaysia. Polsek Sagulung membebaskan 3 calon pekerja migran ilegal yang diduga selama 2 pekan disekap di rumah yang berada di kawasan lokalisasi Pokok Jengkol, Sagulung, Batam. Sebelumnya, polisi mendapat pesan singkat dari korban yang meminta pertolongan. Saat polisi tiba di rumah tersebut, ketiga korban dikurung dalam kamar. Mereka berasal dari Aceh, Selat Panjang, dan Manado. Mereka dilarang berinteraksi dengan warga sekitar. Bahkan hanya sekedar duduk di teras pun tidak diperbolehkan. Selain itu, mereka kerap mendapatkan perlakuan tidak baik. Kepada korban, pemilik rumah Heni menjanjikan mereka akan bekerja di Malaysia sebagai pelayan toko dan asisten rumah tangga. Namun, mereka tak kunjung diberangkatkan. Waktu kita datang ke lokasi TKP, memang rumah itu dalam keadaan digembok. Dalam keadaan dikunci, mungkin karena keadaan waktu itu memang pada malam hari saya datang 21.30. Kami kendor juga untuk pemilik rumah juga masih belum bangun waktu itu. Jadi kami juga minta bantu dari 3 orang ini untuk membangunkan pemilik rumah. Setelah itu dibukakan oleh pemilik rumah dan kami konfirmasi kepada pemilik rumah. Polisi masih mendalami kasus ini. Ada dugaan pelaku Heni merupakan bagian dari jaringan pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal ke Malaysia dan Singapura. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Penyeludupan pakaian bekas digagalkan Polda Kepulauan Riau. Barang disita setelah keluar dari pelabuhan. Inilah 2 peti kemas berukuran 45 feet setinggi 2,9 meter berisi 1.200 karung pakaian bekas yang disita Ditkrimsus Polda Kepulauan Riau. Peti kemas diamankan di wilayah Batam Kota setelah keluar dari pelabuhan. Pakaian bekas tersebut berasal dari Singapura. Namun polisi belum menetapkan tersangka. Untuk tersangkanya masih dalam penyelidikan ini, ya masih dalam penyelidikan, kemungkinan ada calon tersangka gitu, nanti masih membutuhkan sedikit waktu untuk mengkonstruksikan perbuatan pidananya sehingga bisa ditetapkan sebagai tersangka. Sebanyak 1.200 Bapres. Masuknya pakaian bekas dalam jumlah banyak akan mengganggu industri garmen dalam negeri.
Namun oleh sebagian warga Batam, menjual baju bekas menjadi ladang bisnis yang sangat menguntungkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Dua pelaku kejahatan modus bajing loncat ditangkap Polda Sumatera Selatan. Mereka kerap beraksi di jalan lintas timur Sumatera. Dua pelaku kejahatan bajing loncat ditangkap Polda Sumatera Selatan di Terminal Karya Jaya, Kertapati, Kota Palembang. Mereka kerap beraksi di jalan lintas timur Sumatera dengan sasaran truk dan mobil bak terbuka. Sebelum tertangkap, keduanya merampok kendaraan yang melintas di Desa Ibul Besar, Pamulutan Ogan Ilir dengan kerugian 20 juta rupiah. Yang modusnya yaitu pelaku mengikuti korban, di mana korban ini mobil pick up yang membawa muatan barang. Pelaku mengikuti dari belakang 2 orang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian menggunakan pisau atau cutter menyobek terpal yang ada di bak mobil korban. Dari para pelaku, polisi menyita hasil rampokan yang belum terjual dan motor yang digunakan untuk beraksi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kabar Sumatera. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat pada negara kita memastikan kesehatan menjaga hidupnya yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Dari statement beliau kepada kita bahwa dinyatakan saat ini cuaca sudah mengalami perubahan kembali dan semua korban belum bisa dievakuasi menuju Super Puma yang akan membawa mereka ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Beruntung tadi mereka sudah berhasil melakukan rappelling, artinya turun menggunakan tali ke lokasi di mana para korban ada. Namun pada saat korban akan angkat ke atas ke dalam Super Puma, ternyata cuaca kembali tidak bersahabat. Namun tadi Kabid Humas Polda Jambi mengatakan bahwa proses evakuasi akan diusahakan secara maksimal selesai hari ini.
Karena kondisi dari Bapak Kapolda cukup mengkhawatirkan, dan dari video-video yang didapat dari lokasi kejadian bahwa kondisi Bapak Kapolda Jambi, Pol Rusdi Hartono sekarang cukup lemah. Skenario yang diutarakan oleh Kabid Humas bahwa nanti jika semua korban berhasil dimasukkan ke dalam Super Puma, maka akan diterbangkan menuju Jambi sebagai posko utama dan akan langsung dibawa menggunakan ambulan menuju Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Tidak ada pilihan lain, Tiara, karena jalur darat tidak memungkinkan untuk dilalui melihat kondisi para korban saat ini cukup lemah. Karena jika ditempuh jalur darat itu akan memakan waktu hingga 7 jam ke posko darurat yang berada di Desa Tamia. Mereka akan menyusun skenario baru jika memang tidak memungkinkan dilakukan evakuasi secara maksimal pada hari ini juga. Tim SAR dan personil kepolisian serta Kabid Humas Polda Jambi saat ini berada di dalam posko utama untuk melakukan rapat penting untuk membahas jikalau cuaca juga tidak bersahabat hingga menjelang petang. Apakah ada skenario kedua atau hal-hal lain yang bisa dilakukan guna melakukan penyelamatan sedini mungkin terhadap para korban. Karena kita saksikan sendiri ya kondisi Kapolda Jambi dan 1 orang pilot itu sangat cukup mengkhawatirkan karena terus melemah. Sedangkan korban-korban lain karena tadi sudah dilakukan pengobatan sementara oleh tim medis yang diturunkan dari heli, itu sudah cukup untuk penanganan sementara. Artinya tadi Kabid Humas mengatakan kepada kami bahwa yang diutamakan saat ini adalah evakuasi Kapolda Jambi menuju Rumah Sakit Bayangkara karena kondisi dari Kapolda saat ini cukup lemah. Sepertinya tim tidak akan memilih jalur darat. Mereka tetap akan mengupayakan lewat jalur udara menggunakan Super Puma. Karena jika melalui jalur darat itu merupakan hal yang sangat mustahil dengan kondisi para korban yang saat ini sudah tergambar di layar kaca. Karena untuk menempuh jalur darat menuju posko darurat yang ada di desa terdekat yaitu Tam, itu harus berjalan lebih kurang 7 sampai 8 jam. Dan itu pun Tiara harus 2 jam berjalan kaki dan baru dilanjutkan dengan kendaraan roda 2 tanpa bisa dilalui oleh kendaraan roda. Kurang bisa dilakukan, Tiara, dan itu tidak jadi skenario yang dilakukan oleh tim evakuasi. Mereka tetap berupaya melakukan evakuasi dari jalur udara. Dan mereka berharap mudah-mudahan cuaca kembali bisa bersahabat karena di lokasi saat ini sedang turun hujan dan sangat membahayakan kalau dipaksakan untuk proses evakuasi. Jadi kita berharap, Tiara, bahwa cuaca sebentar lagi berubah dan semua korban termasuk Bapak Kapolda Jambi bisa dievakuasi secepat mungkin. Saya akan mengupdate kembali tentang pelaksanaan evakuasi tim SAR ya, baik tim SAR gabungan melalui darat maupun melalui udara. Tapi yang perlu saya sampaikan yang lebih utama kita mencoba untuk mengevakuasi melalui jalur udara. Ya, karena jalur udara kita anggap yang paling efektif, efisien untuk mempercepat proses evakuasi korban. Kalau jalur darat, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, waktu tempuh dari Kerinci menuju maupun Merangin menuju ke TKP ini sangat panjang, hampir sekitar kurang lebih 12 jam. Itu pun belum membawa perbekalan. Apabila membawa perbekalan akan lebih lama lagi untuk bisa mencapai titik. Karena lokasi tempat mendaratnya heli darurat itu adalah berupa tebing yang terjal. Ya, tadi rekan-rekan ketahui coba yang waktu traveling hell pakai heli. Ya, baik pakai heli pun dia tidak bisa langsung lurus vertikal. Tapi dia menuju satu titik tebing, kemudian dia jalan lagi menuju ke lokasi di mana heli tersebut mendarat secara darurat. Ya. Saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa proses evakuasi tadi melalui rappelling hell itu pada pukul 13.30 ya, waktu Indonesia bagian barat ya. Yang turun itu terdiri dari 2 anggota BRIMOB
kemudian 2 dari kedokteran kepolisian, tadi saya sampaikan kepada rekan-rekan, saat ini dari tim kedokteran kepolisian sedang melaksanakan perawatan medis atau memberikan pertolongan pertama kepada korban, ya khususnya Pak Kapolda, ya Pak Kapolda yang mengalami luka yang cukup berat dibanding yang lainnya. Kemudian tim SAR ada 2 orang juga yang berhasil turun di Rappling Hill. Untuk heli disiapkan di 2 titik. Yang pertama yang ada di Merangin, kemudian di Kerinci. Yang meskipun ada beberapa kesiapan lain tetap di lokasi di Bandara Lama di Jambi. Ada 6 heli, sekali lagi saya sampaikan kepada rekan-rekan, ada 2 heli dari Barkam, kemudian 1 unit heli di WKS, kemudian 1 unit heli Polda Sumsel di BKUkan untuk melakukan evakuasi juga, kemudian ada 1 heli dari Basarnas dan 1 heli dari TNI AU yang standby di Jambi. Kemudian tim darat yang sudah ada di lokasi, antara lain Kapolres Kerinci, kemudian Danyon Brimob, kemudian Kasat Narkoba Polres Kerinci, KPO Samapta Polres Kerinci, dan Wakapolres Polres Kerinci. Ya, kurang lebih sekitar 20 orang saat ini sudah berada di titik lokasi. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa yang menjadi kendala utama proses evakuasi ini adalah cuaca. Karena cuaca ketika sudah angin, kemudian berkabut, bahkan ada petir, maka proses evakuasi dihentikan. Sampai sore hari ini memang proses evakuasi khususnya melalui jalur udara kita hentikan dulu. Karena sangat tergantung pada situasi cuaca. Namun demikian apabila cuaca nanti kembali membaik, batas waktu evakuasi yang kami dapat dari tim yang ada di tim SAR yang ada di Merangin maupun di Kerinci adalah jam 8 malam. Karena dari BMKG bisa memberikan toleransi waktu ini karena menjaga seluruh keselamatan kru heli, ya, kemudian keselamatan yang di bawah sampai jam 8 malam. Apabila jam 8 malam hari ini cuaca tidak memungkinkan, maka proses evakuasi akan dilakukan besok pagi. Ya, kita berdoa bersama semoga cuaca membaik di titik lokasi di mana akan dilakukan evakuasi terhadap 8 korban. Ya, untuk yang tim darat saya rasa bisa kembali tanpa harus melalui jalur udara, kembali ke pos terdekat, yaitu di wilayah Kerinci maupun di Merangin. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kabar Sumatera. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat dan negara kita memastikan kesehatan menjaga dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Bila selama ini Anda mengenal pizza dengan topping daging, ayam, ataupun jamur, maka pizza yang satu ini menggunakan bahan dasar yang unik atau berbeda, yaitu pizza andaliman. Nah, pizza ini hanya bisa Anda jumpai di kota Balige, Sumatera Utara. Seperti apa keunikan ataupun cita rasa khas dari pizza andaliman ini? Saya akan mengajak Anda ke dapur pizza andaliman.
Restoran Pizza Andaliman berdiri sejak 2015 di Kota Balige, Sumatera Utara. Dari namanya saja, restoran ini mengandalkan citra rasa lokal. Karena andaliman adalah bumbu dapur sejenis merica khas tanah Batak. Inilah kalau biji andaliman ini langsung yang dipetik dari pohonnya. Jadi kalau orang Batak itu biasa buat sambal, hanya ini dengan cabai pun, Mbak, misalnya makan apapun, ditambah perasan, hanya ini saja luar biasa, perasan jeruk, apapun. Tapi sambal mentah, cabai rawit dengan ini sudah enak. Nah, ini di kulitnya ada teman saya yang memang meneliti ini dari ITB, bahwa dia ada di kandungan yang seperti atsiri yang membuat, mungkin ini juga salah satu membuat orang Batak sangat pemberani. Jadi di kulitnya itu membuat seperti ada energi yang membuat kita belajar ya. Saya sampai bilang ini andaliman ini andalkan iman. Jadi orang Batak mungkin salah satu yang membuat orang Batak itu berani-berani mungkin. Nah, ini kita buat di toppingnya nih. Dikit ya ditaruh di topping sebagai pewangi nanti, kerasa walaupun dia sedikit tapi akan cukup terasa ya. Tak hanya itu, andaliman konten lokal lainnya juga ada di topping pizza yang tidak mungkin ditemukan di pizza yang aslinya adalah kuliner Italia. Seperti teri Medan, daun bawang, dan kacang panjang. Dengan inovasi ini, pemilik restoran mencoba bersaing dengan restoran pizza waralaba. Enak sih, Kak. Enak. Pertama kali. Ya, bakal nyoba lagi. Pernah nyobain menu seperti ini di mana? Belum, justru unik ya. Kita cobanya baru di sini. Andaliman kan khas Batak ya, coba gitu. Aneka pizza andaliman dijual dengan kisaran Rp65.000 hingga Rp80.000. Nama andaliman yang merupakan produk tani khas Batak juga menjadi daya tarik tersendiri bagi turis yang mencari kuliner khas Balige. Dari Kota Balige, Sumatera Utara, Wanasari Ferrari Narotama, TV One mengabarkan. Pemirsa, Rutan Kelas 1 Labuhan Deli menciptakan lapangan pekerjaan di dunia usaha kerajinan tangan dengan memberdayakan ratusan warga binaan mengolah limbah daun pokok nipah menjadi sapu lidi berkualitas akan diekspor ke Dubai. Ratusan warga binaan yang pada umumnya hampir 80% terlibat kasus narkoba dan pencurian ikut mengerjakan pembuatan sapu lidi di aula rumah tahanan kelas 1 Labuhan Deli di kawasan Jalan Titi Pahlawan, Kecamatan Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara. Dengan menggunakan bahan baku dari limbah daun pokok nipah sebanyak hampir 5 ton yang didapatkan dari salah satu perusahaan industri sapu lidi, warga binaan dipercaya untuk merakit sapu lidi yang akan diekspor ke Dubai, Uni Emirat Arab. Meski pembuatan sapu lidi secara manual, namun para warga binaan ini terlihat terampil dan teliti dalam merakit sapu, mulai dari menyusun hingga mengikat dengan menggunakan tali khusus sebelum diekspor ke luar negeri. Bahwasannya kami ini dipekerjakan untuk kedepannya kami untuk kerja yang di luar. Diberi keterampilan ini. Harapan ke depan untuk bisa motivasi kami untuk bekerja untuk yang di luar. Karena tahu ada yang bisa untuk memperoleh bantuan kami. Wah, artinya Bang merasa senang nggak Bang dengan ada? Alhamdulillah kami merasa senang untuk mengikuti pekerjaan ini. Kami motivasi kami untuk kedepannya untuk memperbaiki diri lagi. Kepala Rutan Kelas 1 Labuhan Deli, Erwin Franciscus Simangunsong menjelaskan, pihaknya memberdayakan warga binaan sebagai pekerja agar nantinya mereka memiliki keahlian dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Ada kerjasama dengan pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini memberikan kesempatan kepada kami untuk bekerja sama melaksanakan pembuatan ataupun pengikatan sapu lidi yang rencananya pembuatan dan pengikatan sapu lidi ini akan kita ekspor ke Dubai. Jadi di sini kami sifatnya ya memberdayakan daripada warga binaan yang ada supaya nantinya di luar ya
mereka-mereka ini punya keahlian. Dengan adanya berbagai kegiatan keterampilan selama menjadi penghuni rutan, diharapkan warga binaan nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan di tengah masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, tidak ada yang menyangkal bila pempek seakan identik dengan Palembang. Namun, selain pempek, Bumi Sriwijaya juga memiliki kuliner khas lain yakni martabak har. Disebut-sebut mirip dengan martabak India, namun apa yang membuat martabak ini cukup favorit? Simak liputannya berikut ini. Sajian kuliner berbuka puasa kali ini datang dari Palembang, Sumatera Selatan, yang biasa dikenal dengan nama martabak har. Terbuat dari bahan baku terigu dan telur bebek atau ayam. Martabak har mirip dengan martabak India, yang membedakannya adalah adanya kuah kari dari daging kambing dan kulitnya yang terasa lembut dan renyah. Untuk membuat martabak ini butuh keahlian khusus. Adonan terigu yang sudah disiapkan kemudian dibentuk menjadi tipis dan lebar, lalu diberi isian telur dengan berbagai campuran. Untuk menyantapnya, martabak har akan ditemani kuah kari kambing yang disiramkan di atasnya. Untuk menambah aroma lain atau pedas sedikit menyengat, ditambahkan irisan cabai hijau dan kecap asin. Jadilah santapan unik menggoda rasa dan disantap hangat-hangat lebih nikmat. Di bulan Ramadan ini martabak har hanya melayani pesanan dalam kemasan dan waktu-waktu ramai tentu saja jelang berbuka puasa. Kumpul sini, rame. Agak maju dikit suaranya. Rame ya kalau buka puasa ya? Ini ada tak uang puasa yang dibuka bawa keluarga ke sini atau bagaimana? Iya, bawa keluarga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Junjati Patra, Faza Alvarez, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Sumatera hari ini. Saya Muhammad Sofyan, terima kasih. Sampai jumpa.